saya sampaikan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, di masa-masa yang sekarang pandemi ini, walaupun sekolah jarak jauh, sekolah ini adalah tetap merupakan sekolah yang paling utama bagi anak-anak, walaupun pemberian materinya adalah dalam jarak jauh. Maka kontrol seorang guru sangat-sangat dibutuhkan. Kontrol seorang guru adalah sangat dibutuhkan untuk pendidikan karakter, walaupun pembelajarannya adalah secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Di dalam hal ini, di dalam kurikulum 2013 adalah memiliki sifat religius, jujur, dan semua seperti yang saya sampaikan 18 harus diberikan kepada siswa juga, walaupun dalam masa pandemi. Caranya bagaimana? Banyak hal. Panjenengan pendidikan karakter yang panjenengan berikan kepada anak-anak. Misalkan panjenengan berikan pembelajaran, panjenengan berikan tugas. Karakter anak, kalau anaknya tidak mau, maka anaknya ini akan merengek kepada orang tua. Orang tua yang mengerjakan. Nah, pendidikan karakter ini sudah salah. Karena apa? Anak harus berlatih untuk mandiri di bawah bimbingan orang tua. Maka guru harus benar-benar untuk kontrol. Anak-anak aneh, assalamualaikum Ani, bagaimana kabarnya, baik dan sebagainya. Kemudian disapa lagi. Mbak Ani sudah mengerjakan tugas dari Bunda, dari tugas dari Ustazah. Oh sudah Bunda, sudah Ustazah. Sampai nomor berapa? Dibantu siapa? Yang mengerjakan siapa? Secara tidak langsung anak ini tidak bisa berbohong. Pasti anak ini akan mengatakan dengan jujur. Nah, pendidikan karakter inilah yang saya sampaikan untuk bisa dikontrol walaupun dalam masa pandemi. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan guru, tolong untuk tetap menjaga hal ini, untuk tetap eksis di dalam kontrol pendidikan karakter walaupun ini di masa pandemi. Nah, yang terakhir, jadi taman belajar yang berarti anak harus tinggal. Anak tidak sadar untuk diberikan pendidikan di dalam sekolah itu, apalagi adalah di sekolah jenjang PAUD. Ini adalah luar biasa. Tidak ada kata satu kata pun dari guru PAUD itu berkata kotor, kasar kepada anak. Tidak akan pernah. Ayah Bunda masih tetap menyimak ya untuk hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk ayah Bunda yang ingin bertanya bisa cek di kolom komentar atau bisa melewati wali kelas masing-masing, karena wali kelas di sini sudah ready dari tadi menunggu pertanyaan dari ayah Bunda. Untuk panitia, apa ada yang sudah masuk pertanyaan? Ya, saya belum menunggu pertanyaan dari ayah Bunda. Saya bertanya boleh gitu Bunda? Boleh Ustaz. Ini tadi kata Bu Betty tadi, untuk pendidikan yang lebih utama itu adalah orang tua, kemudian guru dan juga masyarakat. Ketika orang tua dan guru sudah bersinergi, sudah bekerja sama dengan baik, tapi ternyata di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar ini, tetapi masyarakat yang jauh akan datang ke sini, maka sekolah itulah dikatakan baik, karena itu adalah merupakan rujukan bagi masyarakat. Insya Allah PAUD Robani akan melakukan itu. Insya Allah semacam itu. Maka dari itu, ibu-ibu yang kami hormati, sebagian orang tua sering keliru dalam menilai sebuah sekolah ini. Karena apa? Sering dianggap sekolah yang baik itu adalah sekolah yang nilainya atau yang biayanya mahal. Kalau biayanya mahal berarti sekolah itu baik untuk anak saya. Sekolah mahal akan memiliki kualitas yang lebih baik dari sekolah yang lain. Karena sekolah yang murah, maka dikatakan itu tidak akan baik kualitasnya. Padahal sekolah yang baik itu tidak ditentukan oleh biaya pendidikan sekolah, tetapi sekolah yang baik adalah ditentukan dari apa yang dilakukan oleh suatu sekolah untuk peserta didik dengan input dan outcome atau output yang terbaik. Kalau outputnya baik, maka sekolah
itu pun juga akan dikatakan baik. Untuk itu saya yakin PAUD Robani ini, para pendidik yang ada di Robani ini adalah senantiasa eksis dalam melakukan tugas seperti yang saya sampaikan, bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Maka dari itu ibu-ibu di dalam memilih sekolah adalah semestinya pandangan orang tua di sini adalah memilih sekolah itu untuk anak sesuai dengan perkembangan dan putra putri panjenengan. Karena yang persoal sendiri tentang perkembangan siswa, perkembangan putra putri itu adalah panjenengan sendiri yang setiap hari panjenengan rengkuh, yang setiap harinya panjenengan sayang, yang setiap harinya panjenengan simak tentang perilaku mereka. Maka dari itu semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak yang ngerti. Kalau anak pandai banyak, tapi anak ngerti itu yang harus kita pahami. Maka semoga peserta didik kita semuanya adalah menjadi anak yang benar-benar mengerti kepada orang tua. Allahumma amin. Sekolah yang baik terlihat dari bagaimana cara penerapan atau menerapkan pembelajaran oleh para pendidik di suatu lembaga. Orang tua tidak akan mampu memberikan pendidikan secara totalitas sesuai yang diharapkan atau yang diamanatkan oleh sistem pendidikan nasional. Nah, maka dari itu anak usia dini itu harus disekolahkan, karena di sekolah ini adalah pendidikan formal yang mana pendidikan ini ada kurikulumnya, sehingga pendidikan yang diberikan oleh sekolah tidak acak, tetapi mempunyai pedoman yang paling utama, sehingga pendidikan yang diberikan kepada anak-anak ini adalah sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, insya Allah tidak akan salah. Makanya itu usahakan ibu-ibu semuanya yang mempunyai putra putri yang masih kecil segera disekolahkan, karena ini adalah pendidikan yang terbaik. Itu pasti ada prestasi-prestasi lain yang bisa bahkan membanggakan bangsa Indonesia seperti itu. Kori-kori yang sekarang anak-anak yang terlatih itu sekarang sudah mempunyai peluang yang besar, yaitu diberikan beasiswa masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa tanpa jalur tes dan sebagainya. Itu kan merupakan satu penghargaan. Dan itu yang menggali adalah semua guru yang ada. Semoga guru-guru terbaik untuk kita semuanya. Ada pesan terakhir lagi Bunda untuk kami sebagai pendidik dan juga untuk ayah bunda di rumah yang masih menyimak, semoga makin semangat untuk menyimak ya ayah bunda di rumah. Pesan terakhir dari Bunda Betty, monggo. Pesan saya kepada semua wanita, ibu-ibu rumah tangga yang senantiasa menyayangi siswa putra putrinya, juga semua pendidik yang rata-rata di sini perempuan semuanya ya. Pesan saya, jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah dengan adanya anak-anak yang kita hadapi, karena kelelahan itulah yang akan membawa amal ibadah kita, dan itulah yang akan mengantarkan kita menghadap Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, semua perempuan ini adalah akan menjadi penghuninya surga di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Itu pesan saya, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah jenuh dengan apa yang dilakukan oleh putra putri panjenengan semuanya. Semua akan membawa berkah untuk keluarga. Amin, amin. Masya Allah, sangat luar biasa sekali Bunda. Saya menambahi bahwa karena anak didik yang yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebuah amanah yang mana harus kita bimbing, yang mana harus kita dampingi dengan penuh kesabaran, sehingga kita bisa menjalankan atau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena itu bernilai ibadah dari Allah SWT. Dari kesimpulan dari materi dari Bunda Betty bisa saya simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang kita capai terencana untuk peserta didik untuk mengembangkan potensi dengan pendidikan karakter. Dan ada metode-metode yang telah dipaparkan oleh Bunda Betty, yaitu dengan keteladanan, dengan nasihat, dengan pembiasaan, dengan kisah, dan dengan hadiah atau hukuman. Dan yang paling digarisbawahi di sini bahwa peran guru dan orang tua harus ada benang merah, harus ada kerjasama antara keduanya, sehingga kita
guru dan orang tua bisa bersinergi untuk menumbuhkan anak-anak dengan pendidikan karakter sehingga menjadi insan yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, dan sudah masuk pertanyaan-pertanyaan banyak sekali tadi. Bila nanti ada yang muncul pertanyaan bisa tetap kami terima. Insya Allah kita nanti konsultasikan sama Bunda Betty. Mungkin belum puas tadi ya Bunda ya. Masya Allah, terima kasih kepada Bunda Betty yang sudah menyempatkan. Padahal hari ini jadwalnya seharusnya ada jadwal yang lebih penting dari ini. Tapi alhamdulillah Bunda Betty bisa menyempatkan waktunya, bisa sharing-sharing di sini spesial untuk wali murid KB dan TKIT Rabbani. Masya Allah, sungguh kebanggaan yang sangat luar biasa hari ini didatangi oleh sama Bunda Betty. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, sehat keluarga semuanya. Ya Bunda Betty, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan juga kepada untuk ayah bunda di rumah. Alhamdulillah, acara pada hari ini sudah selesai. Di sini saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya ada pengumuman lomba. Juara ketiga diraih oleh Akifa Nur Laila dengan skor 7. Juara kedua diraih oleh Aisyah Nur Rahma dengan skor 7,5. Dan peraih juara 1 lomba tahfidz tingkat KB diraih oleh Bunga Angelina Ramadhani dengan skor 7,68. Selanjutnya lomba tingkat TK, lomba tahfidz dengan kriteria yang sama, adab hafalan, kelancaran hafalan, makhorijul huruf, dan tajwid. Juara 3 diraih oleh Lilin Naufira Gibran dengan skor 6,12. Dan juara kedua diraih oleh Nur Aziza dengan skor 7,37. Dan lomba tahfidz tingkat TK juara 1 diraih oleh Dava Sakib Putra Firniawan dengan skor 7,75. Yang terakhir lomba berkisar tingkat TK dengan kriteria kelancaran, gestur, dan kepercayaan diri. Juara 3 diraih oleh Al-Fatih Raditya Wicaksono dengan skor 7,5. Juara 2 diraih oleh Syifa Cesharilla Arisman dengan skor 7,8. Dan lomba berkisar tingkat TK juara 1 diraih oleh M. Rafa Putra Ardiarta dengan skor 8,6. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta lomba dan selamat untuk seluruh peserta lomba dari juara 1 sampai 3 setiap tingkat KB dan TK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemenang. Semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk anak-anak di rumah untuk terus berkarya dan berkarya lagi. Amin, amin, amin ya Rabbal
rabbal alamin. Demikian serangkaian acara dari kami.